Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Pernahkah kalian membaca atau mendengar teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah cerita rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian teks cerita sejarah dan struktur teks cerita sejarah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah bahasa di dalam teks cerita sejarah mempunyai kekhasan tersendiri dibanding dengan teks lainnya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600 tahun silam. Dalam kalimat tersebut terdapat kata tahun silam yang bermakna lampau. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Contoh, ketika berada di Galing, Gajah Mada mendapati sebuah agama baru bernama Islam. Nah, di situ terdapat kata ketika yang menyatakan urutan waktu. Kebahasaan teks cerita sejarah berikutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan atau kata kerja material. Contoh, sadar kematian akan tiba, prajurit itu justru memejamkan mata dan membaca puja mantra. Dalam kalimat tersebut terdapat kata memejamkan dan membaca yang merupakan kata kerja tindakan. Kebahasaan berikutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menurut, mengungkapkan, dan sebagainya. Kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kata kerja mental atau yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan. Contoh, tak seorang pun yang berbicara atau berbisik karena mereka merasa rugi bila kehilangan jejak alur pembicaraan. Nah, di situ terdapat kata merasa, yaitu merupakan kata kerja mental merasakan, yaitu merasakan rugi. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Untuk contohnya, tentu kalian bisa mencari sendiri di referensi lain, bukan begitu? Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, Karautan yang pernah menjadi tempat tinggal Ken Arok adalah tempat yang menakutkan. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat kata menakutkan. Kata tersebut menggambarkan sebuah tempat yang menakutkan, yaitu tempat tinggal Ken Arok. Demikian pembahasan kita tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Jika ada materi yang belum kalian paham, silahkan tulis di kolom komentar dan tuliskan juga materi apa yang ingin dibahas.